Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Amo MSC dalam RSM Renungan 1 Menit. Pada hari puasa yang ke-38 kita merayakan juga hari Kamis Putih. Dan pada kesempatan ini kita merenungkan tema membasuh kaki dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 15. Tema ini memang menarik untuk kita renungkan dari tahun ke tahun. Dari Yesus yang ketika saatnya sudah tiba, saatnya untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Dia mengadakan perjamuan bersama dengan murid-muridnya. Dan dalam perjamuan itu, dia membasuh kaki para muridnya. Semua murid, 12 murid itu dibasuh kakinya. Termasuk Yudas Iskariot yang nanti akan mengkhianati dia. Dan Yesus tahu bahwa Yudas pasti mengkhianati dia. Tetapi dia tetap membasuh kaki Yudas Iskariot juga. Dan bahkan Petrus yang menolak untuk membasuh kakinya. Tetapi di situ Yesus memberikan satu pengajaran penting. Bahwa saat ini engkau belum mengerti, tapi saatnya nanti engkau akan mengerti. Dan kalau kakimu tidak dibasuh, maka engkau tidak mengambil bagian di dalam aku. Saudara, pembasuhan kaki menjadi suatu tindakan yang dilakukan dan biasa dilakukan oleh para budak atau hamba. Tindakan Yesus membasuh kaki ini adalah satu tindakan simbolik sebagai hamba Yahweh yang merendahkan dirinya bahkan sampai mati disalib, mengambil rupa seorang hamba, membasuh kaki para muridnya. Yesus memberikan satu teladan supaya para murid juga membasuh kaki satu sama lain. Tindakan membasuh kaki ini sekalipun tindakan yang paling rendah diambil oleh Yesus untuk menunjukkan satu pelajaran penting dalam hal pelayanan dengan rendah hati dan kasih. Pelayanan dengan rendah hati dan kasih, saling membasuh kaki, saling melayani. Ini tidak terjadi hanya untuk orang-orang yang disukai saja. Tidak bisa terjadi hanya untuk mereka yang senang dengan saya. Tidak bisa terjadi hanya untuk mereka yang saya sukai. Tetapi bahkan mereka yang mengkhianati saya, bahkan mereka yang mengkhianati kita, bahkan mereka yang memperlakukan kita secara tidak baik, atau mereka yang menjadi musuh kita. Tindakan pembasuhan kaki, termasuk terhadap Yudas Iskariot, adalah juga satu tindakan untuk mengasihi sahabat, tetapi juga mengasihi musuh, mengasihi orang yang menyangkal kita, para Petrus tentunya juga, tetapi juga mengasihi orang siapa saja tanpa memandang bulu. Mengasihi semua sebagai saudara, diperlakukan sama. Dan dengan membasuh kaki ini juga, kiranya para murid menimba suatu spirit pelayanan yang tidak kenal lelah, yang tanpa batas. Dengan rendah hati dan kasih, melayani semua orang tanpa membeda-bedakan. Dan dengan kasih, dengan pelayanan yang demikian, kadang-kadang memang kita mengalami satu hal yang dimana kita tidak mampu atau tidak sanggup untuk melayani orang yang membenci kita, melayani orang yang menyakiti hati kita, melayani orang yang mengkhianati kita, melayani orang yang menyangkal kita. Di sini kita kembali menimba kekuatan dari Ekaristi itu sendiri, di mana di sana kita yang tidak pantas dan tidak layak menerima tubuh dan darah Kristus. Pada saat di sana kita katakan, Tuhan, saya tidak pantas engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Di sana juga Tuhan memberikan tubuhnya, memberikan darahnya yang dia korbankan pada Paskah ini untuk kita. Kiranya kita mendapatkan kekuatan dari Ekaristi ini untuk
membasuh kaki, untuk melayani saudara-saudari kita tanpa memandang bulu. Entah itu mereka yang baik maupun yang jahat kepada kita, tetap kita berbuat baik untuk semua orang. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kekal dan kuasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Engkau hadir bersama dengan kami, terutama melalui Yesus Kristus Putramu yang memberikan teladan membasuh kaki para muridnya tanpa memandang bulu. Membasuh kaki mereka, termasuk Yudas Iskariot yang mengkhianati dia, termasuk Petrus yang nanti akan menyangkal dia, termasuk Thomas juga yang nanti akan meragukan kebangkitannya. Yesus tetap mengasihi mereka dengan kasih yang sebesar-besarnya. Kasih-Mu sendiri yang tercurah. Tuhan, berilah kami kasih itu, agar kami juga dapat membasuh kaki saudara-saudari kami yang lain, dapat melayani mereka dengan rendah hati dan dengan kasih, dan juga berkat kemurahan-Mu, kami yang lemah dan tak berdaya ini, kami orang yang berdosa ini Kau ampuni, dan juga dapat bersukacita dalam pengampunan, dalam masuk pada misteri sengsara-Mu ini, serta juga dalam mengasihi siapa saja tanpa batas. Demi Kristus Putra-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah yang Maha Esa dan tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, apabila Anda berkenan dengan renungan ini dan belum subscribe channel ini, silakan Anda subscribe dan klik tanda lonceng untuk mendapatkan update renungan ini setiap hari. Dan bagi saudara-saudara yang hendak memberikan apresiasi, komentar, silakan tulis pada kolom komentar, termasuk juga dengan doa-doa yang di wujud-wujud yang hendak diminta untuk saya bantu dalam doa, silahkan juga dituliskan pada kolom komentar. Tetap semangat pada hari suci ini dan Tuhan memberkati.